Yang kedua, bekalnya adalah guru kalian, masyayikh kalian, keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, para kiai, bunyai di sini tidak terlalu mengkhawatirkan tentang jauhnya jarak yang terpisah ketika santri pulang ke masyarakat, pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tetapi yang sangat mengkhawatirkan ketika jauh dari ajaran gurunya, jauh meninggalkan zikir, wirid, hizib, al-awrad wal-adhkar yang sudah dirutinkan, diistiqomahkan, dilazimkan. Jadi zikir harian. Bukankah kekalahan pertama seorang santri ketika pulang di masyarakat adalah meninggalkan wiridnya? Biasanya kalau sudah wiridnya ditinggal, yang wajib akan ditinggal. Kalau sudah yang wajib ditinggal, maka akan dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Ingat kisah Nabi Yusuf yang terpisah dari Nabi Yakub ayahandanya. Nabi Yakub nangis sampai nyaris kehilangan penglihatannya. Bukan karena terpisah jasad dengan Nabi Yusuf ya, tetapi Nabi Yakub sudah tahu bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang mulia, Nabi pilihan Allah. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana imannya Nabi Yusuf. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana akidahnya Nabi Yusuf selama jauh dari pandangan mata sang ayah. Karena tidak mungkin seorang nabi yang sangat tinggi ruhaninya kemudian nangis hanya persoalan ujian fisik yang terpisah jarak jauh. Tidak. Beliau nabi pilihan ini mentalnya terdidik tangguh dengan segala ujian. Tetapi mengapa Nabi Yakub sampai menangis sedemikian rupa? Yang dikhawatirkan adalah apakah agama, warisan, ajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak hingga Nabi Yakub ini tertanam dan terus tertanam dalam jiwa Nabi Yusuf. Demikianlah para murabbi, para guru mengkhawatirkan ketika muridnya jauh secara fisik, bukan karena fisiknya yang jauh, tetapi kekhawatiran itu semakin besar ketika jauhnya fisik juga diikuti dengan jauhnya ruhani. Yang biasanya tawassul batin setiap salat maktubah sudah mulai berkurang. Tersibukkan oleh berbagai aktivitas lainnya. Guru kalian tidak khawatir ketika kalian diuji oleh kenyamanan atau kesulitan. Jawabannya hanya dua. Ketika sulit, berarti saatnya untuk bersabar. Ketika dianugerahi kenikmatan, saatnya untuk lulus menjadi orang yang bersyukur. Itu ujian ke dunia. Kedua ujian dunia seperti itu karakternya. Balaan hasanan, balaan sayyi'an. Ya hanya persoalan bentuk luarnya saja, sama-sama ujian. Ketika diuji dengan kesusahan, melarat, menata ekonomi dari bawah, ini mungkin tantangan sebagian alumni. Guru kalian tidak khawatir, santri saya gimana, ekonominya bagaimana. Selama dia masih kuat akidahnya, dia kuat iman Islamnya, dia akan lulus menjadi orang yang sabar. Begitu juga ketika diuji dengan harta benda, jabatan, pengaruh, pengikut, tidak khawatir ketika iman Islamnya melekat di dalam dada, panduan akidahnya terus menjadi ruh spiritnya, karena akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Tetapi ujian itu akan menjadi kekhawatiran besar bagi gurunya. Ketika murid diuji dengan kenyamanan, kenikmatan, kalau sudah hilang akidahnya, hilang iman Islamnya,
senikmat apapun, senyaman apapun, akan jadi orang yang kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga melarat secara ekonomi, melarat secara kehidupan dengan segala rintangannya, akan menjadi hal yang sangat menyusahkan, mengkhawatirkan gurunya ketika imannya, Islamnya, akidahnya murid ini sudah melemah. Kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran itu menjadi suatu kekufuran. Mudah menerima sumbangan, bantuan dari pihak-pihak yang menukar akidah dengan akidah lain. Itu yang dikhawatirkan. Santri alumni tiba-tiba sudah tidak sejalan lagi akidahnya dengan gurunya. Di pondok diajarkan wasatiyah, bagaimana menjadi orang yang moderat, pulang ke masyarakat menjadi orang yang fundamentalis, radikalis, hanya karena bulanannya lancar. Dana dari pihak ketiga, foundation yang kemudian menawarkan segala program, menjadi Tuhan baru, berhala baru baginya, sandaran kehidupan. Maka dia rela mengorbankan statemennya, dijauhi oleh para alumni yang lain, hanya karena ingin hidup lebih layak dan seolah-olah kecerdasannya, ilmiah, karya ilmiahnya dihargai dengan harga oleh pihak-pihak dengan atas nama foundation. Beasiswa dikirim ke luar negeri, ke Perancis, ke Amerika, Inggris dan semacamnya, dengan kebanggaan bahwa di sanalah peradaban. Atau malah kemudian yang biasa di sini memuji para sahabat Nabi, menghormat dzurriyyah Nabi, ahlul bait Nabi, pulang malah mencaci maki, melaknat-laknat dengan jaminan syahriyahnya, bulanannya. Lumayan, setiap para pendai ada 500.000 setiap bulannya, belum beras. Itu pun kalau ada event-event tertentu akan mendapatkan tambahan bonus asalkan mengirimkan kegiatan. Saya tidak ikut, tapi sponsor, sama saja. Saya prihatin, ini apa kok ada kegiatan Asyura dengan gaya mereka? Saya khawatir alumni ada yang hadir. Betul. Ditanya kenapa ikut terlibat, cek pun pengajian kan itu. Inilah kalau di pondok tidak mempersiapkan diri setiap payung sebelum hujan. Pentingnya mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikira pengajian, dikira ini adalah Habib, keturunan Rasulullah, nggak taunya mencaci maki ajaran Rasulullah, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, merendahkan martabat para sahabat. Ujungnya apa? Ujungnya adalah bulanannya, ada beras, ada sandang pangan, sampai kemudian berucap, nikah oleh paten menurut kiai kasa maka luar nyabis kau tuh, tapi mau nikah cabis sih udah. Masyarakat berpikir sederhana, kalau meninggal 3 hari, 7 hari dia harus mengeluarkan biaya, tapi datang bala bantuan dengan dana-dana sosial besar ini, dia akan menawarkan mbian tok betok mabadah nikah, tak usah berdesasan apa, senang mereka. Inilah PR ke depan, bagaimana Kiai As'ad kemudian mewasiatkan pendidikan, NU dan ekonomi. Karena ketika ekonominya rusak, akidahnya meskipun dibingkai dalam NU, khawatir NU dijual, khawatir NU kemudian dijadikan alat untuk meraup harta duniawi. Na'udzubillahi min dzalik.